Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 10, Rumput Jantung Leirion berusia 1000 tahun. Beli di mana? Mendengarkan teriakan kegirangan adiknya, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tertawa, berpikir bahwa monyet roh pemakan ungu ini adalah binatang roh langka, sesuatu yang tidak dapat dibeli bahkan jika kamu punya banyak uang. Hohoha. Monyet ungu kecil itu mencicit melengking sebagai protes kepada Huang Min karena memanggilnya monyet kecil, mengejutkan Huang Min yang tangannya terulur ingin membelainya. Setelah terkejut sesaat, Huang Min membelalakan matanya dan menatap dengan marah ke arah monyet pemakan roh ungu. Itu adalah awal dari kontes tatap menatap antara seekor monyet kecil dan seorang gadis kecil. Dengan susah payah, beberapa waktu kemudian, Huang Xiaolong berhasil melepaskan diri dari Huang Min dan sambil menoleh ke arah siluet Huang Min yang menjauh, dia menghela napas lega. Kembali ke kamarnya, setelah menyingkirkan monyet kecil itu dari bahunya, dia mengeluarkan tempat tidur giok dingin dari ruang cincin Asura, dan duduk bersila di atasnya, memulai latihan pertamanya menurut taktik Asura lapisan pertama. Tak lama setelah menjalankan teknik taktik Asura, hawa dingin yang mengerikan muncul seolah-olah berasal dari dasar neraka yang paling dalam, menyelimuti Huang Xiaolong. Energi spiritual ini terus-menerus ditelan oleh roh bela diri ular berkepala duanya dan kemudian disalurkan ke meridian Huang Xiaolong. Saat hawa dingin yang menusuk tulang memasuki tubuh Huang Xiaolong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, merasa seperti sedang dikubur di bawah gletser setinggi 1000 kaki. Hati Huang Xiaolong menegang, dengan cepat menempa pikiran dan kemauannya, dia terus menjalankan taktik Asura untuk memurnikan energi dingin yang menusuk tulang. Energi dingin ini bergerak sangat lambat di sepanjang meridian Huang Xiaolong, setiap inci yang dilewatinya, darahnya terasa seperti akan membeku. Sambil menggertakkan giginya, Huang Xiaolong bertahan, menjalankan teknik kultivasi lapis pertama taktik Asura, mengulanginya berulang-ulang. Setelah waktu yang lama, sensasi dingin yang menusuk berkurang dan energi di dalam tubuhnya disempurnakan menjadi ki pertempuran murni. Saat energi dingin yang membeku berhasil diubah menjadi ki pertempuran, Huang Xiaolong menyadari bahwa itu hanya butuh waktu setengah jam. Dibandingkan dengan teknik kultivasi Xuan Qin, hasilnya 10 kali lebih baik. Penemuan ini sangat disukai Huang Xiaolong, sepertinya apa yang tertulis di catatan itu benar. Meskipun energi spiritual dunia bawah sulit dimurnikan, begitu berhasil, manfaatnya sangat besar. Catatan yang tersimpan di punggung buku taktik Asura menyatakan bahwa mempraktikkan taktik Asura sama halnya dengan membangun hubungan dengan energi spiritual dunia bawah yang mengendalikan tubuh. Udara dingin yang membekukan itu, tanpa diragukan lagi, adalah apa yang disebut energi spiritual dunia bawah. Energi spiritual Netherworld merupakan salah satu energi unggul antara langit dan bumi. Semakin tinggi kualitas energi spiritual, maka semakin baik pula energi tersebut dalam menempa tubuh fisik, dan ki pertempuran yang diubah pun semakin murni dan kuat. Inilah kesenjangan antara teknik budidaya. Semakin tinggi peringkat teknik kultivasi, semakin tinggi kualitas energi spiritual yang diserap, dan semakin kuat ki pertempuran yang dikonversi. Di dunia roh bela diri, mereka yang mempraktikkan teknik kultivasi tingkat tinggi mampu melompati level untuk menantang lawan yang lebih kuat, itu karena faktor ini. Semangat bela diri menentukan kekuatan dan prestasi masa depan seseorang, dan kualitas teknik kultivasi juga sama pentingnya. Waktu berlalu dan segera 1 bulan berlalu. Dalam waktu 1 bulan ini, selain berlatih, Huang Xiaolong masih berlatih. Satu-satunya perbedaan adalah, alih-alih teknik kultivasi Xuan Qin yang diberikan kepadanya oleh Huang Peng, Huang Xiaolong beralih berlatih taktik Asura dan kitab suci metamorfosis tubuh. Setelah mengganti teknik kultivasinya, kecepatan latihan Huang Xiaolong meningkat pesat. Sebulan setelah kembali dari lembah, ia telah mencapai puncak orde kedua akhir, dan sebentar lagi ia akan dapat menembus ke prajurit orde ketiga. Di tengah kegelapan malam yang mempesona, cahaya bulan keperakan mengalir turun. Huang Xiaolong duduk bersila di atas ranjang giok dingin, energi spiritual dari alam baka mengalir turun dari kehampaan dan dilahap oleh roh bela diri ular berkepala dua dengan rahangnya terbuka lebar. Ki pertempuran di dalam tubuh Huang Xiaolong terus berputar kencang bagaikan ombak yang mengamuk, sama seperti yang dia rasakan saat dia berada di puncak orde pertama dan menerobos ke orde kedua. Namun, menerobos ke prajurit tingkat ketiga jauh lebih sulit, penghalang perlawanan lebih tebal tetapi Huang Xiaolong bertahan. Ki pertempurannya terus menghantam penghalang, tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tiba-tiba retakan kecil muncul di penghalang tingkat ketiga. Menyadari bahwa penghalang tingkat ketiga itu mulai mengendur, Huang Xiaolong merasa bersemangat dan mendorong penghalang itu lebih agresif saat retakan kecil penghalang itu membesar ketika, akhirnya, suara ledakan bergema di dalam tubuhnya. Seperti banjir bandang, ki pertempuran mengalir ke meridian lapisan ketiga dengan penuh kemenangan. Ordo ketiga. Akhirnya, dia berhasil menembus prajurit ordo ketiga. Huang Xiaolong membuka matanya, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di hatinya.
Setelah menerobos orde ketiga, orde keempat tidak jauh lagi. Begitu aku naik ke tingkat keempat, aku bisa mulai berlatih keterampilan bertarung, dan begitu aku mencapai tingkat keempat, jiwa bela diriku akan berevolusi. Pada saat itu, keterampilan dari bakat bawaan jiwa bela diriku akan muncul. Pikir Huang Xiaolong dalam hati. Pada usia 7 tahun, jiwa bela diri terbangun, namun, jiwa bela diri yang terbangun masih dalam tahap awal. Hanya ketika ki pertempuran mencapai tingkat keempat, jiwa bela diri akan berevolusi menjadi lebih kuat, sementara pemilik jiwa bela diri akan memperoleh bakat, kemampuan, atau keterampilan bawaan jiwa bela diri. Semakin tinggi tingkatan jiwa bela diri, bakat bawaan setelah berkembang akan lebih kuat. Namun, orde keempat hanyalah indikasi umum. Orang-orang dengan jiwa bela diri tingkat rendah mulai dari tingkat 1, 2, dan 3, karena keterbatasan alami jiwa bela diri mereka, lebih sering gagal menembus orde keempat dan tanpa petualangan yang menguntungkan, menerobos ke orde keempat akan menjadi tantangan yang membosankan. Itulah sebabnya orang-orang dengan jiwa bela diri tingkat rendah tidak pernah memperoleh bakat atau keterampilan bawaan jiwa bela diri apapun dalam hidup mereka karena mereka tidak dapat mencapai orde keempat. Dengan demikian, jiwa bela diri mereka tidak dapat mengalami evolusi. Turun dari tempat tidur giok yang dingin, Huang Xiaolong melangkah keluar dari kamarnya. Pada waktu malam ini, udara berkabut di bawah sinar bulan dan siluet Huang Xiaolong menghilang dalam sekejap, muncul lagi di gunung belakang. Menjalankan taktik Asura, matanya berubah menjadi warna merah darah dan rambutnya yang hitam legam berubah sepenuhnya menjadi putih. Pada saat yang sama, aura hitam pembantaian mengalir di sekujur tubuhnya. Fisik ini diperoleh setelah berlatih taktik Asura, tubuh Asura, tetapi ini hanya transformasi tahap awal. Menurut penjelasan pada catatan itu, begitu Huang Xiaolong menguasai taktik Asura tingkat tertinggi, ia dapat berubah menjadi Asura sungguhan. Setelah berubah menjadi tubuh Asura, gerakan Huang Xiaolong di bawah sinar bulan seperti awan hitam yang mengambang. Tiba-tiba melambaikan tangannya, telapak tangan yang membawa jejak udara dingin menghantam pohon besar di depan, menembus batang pohon yang tebal dan keluar dari ujung yang lain, melalui pohon kedua dan ketiga. Pada batang pohon keempat, jejak telapak tangan seorang anak tergores beberapa inci ke dalam batang pohon. Melihat jejak telapak tangan di batang pohon keempat, Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya dengan puas. Memasuki orde ketiga yang dikombinasikan dengan ki pertempuran dunia bawah, kekuatan kerusakan telapak tangan halus telah meningkat sekitar 4 kali lipat dan dengan kekuatannya saat ini, ia mampu membunuh seorang prajurit orde ketiga akhir. Tentu saja, setelah naik ke tingkat ketiga dan berkat manfaat dari aura spiritual dunia bawah, fisik Huang Xiaolong menjadi lebih kencang dan kuat. Menghabiskan waktu untuk berlatih kitab metamorfosis tubuh di gunung belakang, Huang Xiaolong baru kembali ke Huang Klan Manor ketika langit mulai cerah. Sekembalinya di Huang Klan Manor, Huang Xiaolong dipanggil ke aula halaman timur oleh Huang Peng. Ayah, ibu, kalian mencariku. Memasuki aula halaman timur, Huang Xiaolong bertanya sambil duduk. Huang Peng dan Su Yan tampak rumit dan ragu-ragu. Kemarin, Huang Wei telah berhasil menembus ke tahap prajurit tingkat pertama. Huang Peng akhirnya membuka mulutnya dan berkata. Baru pada saat itulah Huang Xiaolong mengerti tujuan orang tuanya memanggilnya. Singkatnya, mereka masih khawatir tentang pertemuan klan akhir tahun. Namun, dalam waktu kurang dari 2 bulan, Huang Wei benar-benar naik ke tingkat pertama, begitu cepat. Secara logika, meskipun Huang Wei memiliki jiwa bela diri tingkat 10, harimau hitam bermata 3, tetap saja mustahil untuk naik ke tingkat pertama dalam waktu sesingkat itu. Ayah menghabiskan sejumlah besar uang di balai lelang daerah untuk mendapatkan sebatang rumput jantung Leirion berusia 1000 tahun. Lanjut Huang Peng. 1000 tahun Leirion Heartgrass. Huang Xiaolong terkejut dan kemudian mencibir, tidak heran dalam waktu kurang dari 2 bulan Huang Wei mampu maju ke prajurit orde pertama. Itu semua karena kakek Huang Kide menghabiskan sejumlah besar uang untuk mendapatkan rumput jantung Leirion berusia 1000 tahun untuk latihan Huang Wei. Satu tangkai rumput jantung Leirion berusia 1000 tahun bukanlah sesuatu yang murah, dan cukup jelas bahwa kakek Huang Kide menganggap Huang Wei sebagai pilar masa depan Huang Klan Manor. Dengan demikian menghabiskan semua sumber daya dan upaya untuk mengolahnya, sedangkan dia, meskipun cucu dari orang yang sama, mengabaikan rumput jantung Leirion, Huang Xiaolong bahkan tidak mendapatkan ki dan pertempuran.